Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Di Balik Rumah Tangga. Hari ini kita punya cerita yang dijamin bikin emosi kalian naik turun, gregetan, tapi berujung sangat memuaskan. Bayangkan saja, baru 5 hari berjuang nyawa melahirkan, seorang istri malah disuguhi pemandangan suaminya membawa pulang gundi ke rumah. Penasaran kan bagaimana cara cerdas sang istri memberi pelajaran telak tanpa harus buang-buang tenaga? Namun sebelum kita masuk ke ceritanya yang seru ini, yuk kita absen dulu. Tunjukkan dukungan kalian dengan cara klik tombol like dan subscribe sekarang juga. Jangan lupa ramaikan kolom komentar di bawah ya. Tulis nama, asal kota, dan ketik hadir supaya kita bisa saling kenal. Contoh, Alia, Wonosobo, hadir. Bagaimana? Sudah absen dan subscribe semua? Kalau sudah, siapkan posisi ternyaman kalian, tarik napas panjang, dan mari kita mulai ceritanya. Rasa perih dan ngilu di bagian bawah perutnya masih terasa begitu nyata, mencengkeram setiap kali ia bergerak. Baru 5 hari yang lalu Alia berjuang antara hidup dan mati, mempertaruhkan segalanya di ruang bersalin demi melahirkan buah hati pertamanya ke dunia. Wajahnya masih terlihat pucat, kantung matanya menghitam karena kurang tidur di malam panjang, dan tubuhnya terasa sangat lemas nyaris tanpa tenaga. Namun, sebagai seorang ibu, Alia dengan gigih mengabaikan rasa sakit yang merajam tubuhnya itu. Ia duduk di tepi ranjang dengan ekstra hati-hati, membuai bayi merahnya yang tertidur lelap. Tidak ada asisten rumah tangga yang disewa, tidak ada yang membantu menjaganya. Hanya ada dirinya sendiri di rumah berlantai 2 yang tiba-tiba terasa begitu sepi dan teramat dingin ini. Suaminya, Mukti, entah berada di mana sejak pagi buta tadi. Pria itu pergi terburu-buru dengan alasan ada urusan pekerjaan di kantor yang sangat mendesak dan tidak bisa ditinggalkan. Bahkan di saat istrinya sendiri masih tertatih kesakitan untuk sekadar berjalan pelan ke arah kamar mandi. Alia mencoba mengerti keadaan itu. Ia selalu berusaha menjadi istri yang penurut, sabar, dan memahami kesibukan suaminya sebagai kepala keluarga. Suara deru mesin mobil yang familiar berhenti tepat di halaman depan rumah, membuat Alia sedikit bernapas lega. Itu pasti Mukti yang sudah pulang. Alia perlahan meletakkan bayinya ke dalam boks dengan gerakan yang sangat pelan agar luka jahitannya tidak bergesekan. Ia merapikan rambutnya yang kusut menggunakan jari-jarinya, mencoba mengukir senyuman meskipun bibirnya tampak pucat. Ia berjalan tertatih keluar dari kamar utamanya, menyusuri lorong rumah menuju ruang tamu depan untuk menyambut kedatangan suaminya. Harapannya sangat sederhana sore itu. Mungkin Mukti berbaik hati membelikannya makanan kesukaannya di jalan pulang, atau setidaknya memberikan pelukan hangat yang menenangkan dan menanyakan bagaimana keadaannya hari ini. Namun sayangnya, senyum yang baru saja terukir di wajah pucat Alia seketika luntur tak berbekas, tergantikan oleh tatapan kosong dan kebingungan yang luar biasa. Pintu utama dari kayu jati itu terbuka lebar. Mukti berdiri di sana dengan pakaian rapi, namun ia sama sekali tidak sendirian. Tangan kanan pria yang sudah berjanji setia di depan penghulu itu justru dengan erat menggandeng wanita muda yang berdandan sangat menor. Wanita itu mengenakan pakaian ketat berwarna mencolok yang memperlihatkan lekuk tubuhnya, dengan bibir dipoles lipstik merah menyala. Aroma parfum wanita itu seketika menyeruak tajam memenuhi ruang tamu, mengalahkan aroma khas minyak telon dan bedak bayi yang selama beberapa hari ini menempel di tubuh Alia. Yang jauh lebih mengejutkan dan membuat jantung Alia seolah berhenti berdetak adalah tangan kiri wanita asing yang menempel pada suaminya itu ternyata sedang menggandeng seorang anak laki-laki kecil, kira-kira baru berusia 3 tahun. Anak kecil itu sedang asyik mengunyah permen manis sambil menatap sekeliling rumah dengan mata berkedip polos. Alia terdiam mematung bagaikan patung es. Kakinya terasa seperti dipaku kuat menembus keramik di lantai. Mulutnya sedikit terbuka, namun sungguh tidak ada satu patah kata pun yang berhasil keluar dari tenggorokannya yang mendadak terasa kering. Mukti melangkah masuk ke dalam rumah dengan gaya santai, tanpa sedikit pun menunjukkan raut wajah bersalah atau canggung di hadapan istri sahnya yang sedang sakit. Ia melepaskan sepatu kulitnya di sembarang tempat, lalu tersenyum lebar menatap Alia yang masih berdiri mematung di sekat ruang keluarga. Dengan nada suara yang biasa dan riang, seolah-olah ia baru saja membawa pulang oleh-oleh pakaian dari luar kota, Mukti melontarkan deretan kalimat yang langsung menghancurkan seluruh dunia Alia dalam hitungan detik.
Ia menunjuk wanita berpakaian ketat di sebelahnya dengan raut wajah bangga dan tanpa ragu sedikitpun berkata bahwa wanita itu adalah Dira, pacar barunya. Kata-kata menjijikan itu meluncur begitu saja dengan mulus dari mulut Mukti, menghantam ulu hati Alia jauh lebih keras dan lebih menyakitkan daripada rentetan rasa sakit saat kontraksi melahirkan berjam-jam lamanya. Belum sempat otak Alia memproses kenyataan gilanan mengerikan yang baru saja ia dengar, Mukti kembali melanjutkan kalimatnya yang tak kalah menyayat hati. Mukti menjelaskan dengan wajah tanpa dosa bahwa mulai hari ini dan seterusnya, Dira dan anak laki-lakinya yang bernama Raka itu akan tinggal menetap bersama mereka di rumah ini. Alasannya sungguh sangat tidak masuk akal sehat dan membuat darah Alia seketika mendidih. Mukti dengan enteng bilang, ia ingin Dira tinggal di sini supaya bisa lebih hemat pengeluaran dan tidak perlu membuang uang sewa kos yang mahal. Seolah rumah yang mereka tempati ini adalah tempat penampungan sosial gratis. Mukti bahkan tanpa tahu malu menepuk pelan pundak istrinya yang gemetar, lalu memberikan instruksi tambahan yang sukses membuat Alia merasa dianggap tidak lebih dari seorang pembantu tak berharga di rumahnya sendiri. Mukti dengan santainya meminta Alia untuk merawat Raka mulai detik itu juga. Ia menyuruh Alia menyuapi Raka makan, memandikannya, serta menjaga balita itu sekalian di saat Alia merawat bayinya sendiri. Alasannya, karena toh Alia sedang cuti melahirkan dan hanya bersantai di rumah. Mukti dengan angkuhnya menganggap mengurus bayi yang baru lahir dan balita tambahan adalah hal sepele. Apalagi, Mukti menambahkan, nanti malam ia dan Dira kesayangannya itu harus pergi keluar menghadiri pesta penting, jadi tidak mungkin mereka membawa Raka. Mukti meminta Alia memastikan Raka sudah tidur sebelum mereka berdua berangkat, dan memperingatkan Alia jangan sampai anak itu rewel menangis karena bisa mengganggu persiapan ibu Dira berdandan. Rasa sakit di luka jahitan Alia tiba-tiba berdenyut sangat hebat, namun perih di dadanya jauh lebih menyiksa. Air mata yang sejak tadi menggenang akhirnya tumpah membasahi kedua pipinya yang pucat. Ia menatap lekat mata Mukti dengan pandangan penuh kekecewaan dan kemarahan. Bagaimana bisa seorang suami menjadi begitu kejam membawa selingkuhannya ke rumah saat istri sahnya masih berdarah-darah sehabis melahirkan? Alia sangat ingin menjerit memaki mereka berdua, mengusir mereka keluar dari rumahnya. Namun, kewarasan Alia dengan cepat mengambil alih. Kondisi fisiknya berada di titik paling lemah. Jika ia berteriak memancing keributan sekarang, ia pasti kalah tenaga. Bayinya yang sedang tertidur lelap pasti terbangun ketakutan mendengar teriakan. Alia menarik napas panjang, menelan bongkahan batu imajiner yang menyumbat tenggorokannya. Ia menghapus air matanya dengan punggung tangan yang gemetar dingin. Ia memutuskan untuk tidak membalas satupun ucapan gila Mukti, tidak juga mengiyakan perintah suaminya itu. Alia hanya menatap lurus ke bola mata Mukti, memberikan tatapan mematikan yang belum pernah ia tunjukkan, sebelum akhirnya membalikkan badan dan melangkah tertatih kembali menuju kamarnya tanpa sepatah kata pun. Air matanya telah mengering, berganti dengan tekad yang menyala membakar hatinya. Suasana di dalam rumah yang tadinya tenang dan damai kini berubah menjadi neraka kecil bagi Alia. Setelah membalikkan badan meninggalkan ruang tamu, Alia mengunci rapat pintu kamarnya. Ia menyandarkan punggung rapuhnya di balik pintu kayu jati tersebut, membiarkan tubuhnya merosot perlahan hingga terduduk di lantai yang dingin. Rasa perih di perutnya akibat luka jahitan yang belum mengering seakan tidak ada artinya dibandingkan dengan hancurnya hati melihat kelakuan suaminya. Dari balik celah pintu, telinga Alia dipaksa untuk mendengar suara langkah kaki Dira yang dengan angkuhnya berjalan mengelilingi rumah. Wanita asing itu tanpa rasa sungkan sedikitpun mulai membuka-buka lemari hias, menyentuh barang-barang pajangan, dan mengomentari perabotan rumah tangga dengan nada suara yang melengking manja. Terdengar jelas bagaimana Mukti menanggapi setiap celotehan gundiknya itu dengan tawa renyah dan nada suara yang begitu lembut. Nada suara yang belakangan ini tidak pernah lagi didapatkan oleh Alia. Dira bertingkah seolah-olah ia adalah nyonya besar yang baru saja menempati istana barunya. Sama sekali tidak mempedulikan fakta bahwa ada seorang istri sah yang tengah meregang nyawa menahan sakit di ruangan sebelah. Alia memeluk lututnya, menahan isak tangis agar tidak bersuara dan membangunkan bayinya yang tertidur pulas di boks bayi. Ketidaktahuan diri wanita itu terus berlanjut hingga ke tingkat yang membuat akal sehat Alia nyaris putus. Dira dengan seenaknya masuk ke dalam dapur bersih, membuka lemari pendingin,
dan mengambil bahan-bahan makanan premium yang sebenarnya dibeli Alia khusus untuk masa pemulihan pasca persalinannya. Suara denting piring dan gelas yang saling beradu terdengar begitu nyaring, menandakan wanita itu sedang membuat hidangan untuk dirinya sendiri tanpa izin. Tidak berhenti sampai di situ, Dira memerintahkan Mukti untuk membawakan koper-kopernya ke kamar tamu yang posisinya persis bersebelahan dengan kamar Alia. Suara tawa cekikikan antara sepasang manusia yang tidak memiliki urat malu itu terus menggema, seolah sengaja diperdengarkan untuk menyiksa batin sang istri sah. Puncaknya adalah ketika Alia mendengar suara gemericik air dari kamar mandi luar. Dira sedang bersiap-siap untuk mandi dan dengan suara lantang mengeluhkan aroma sabun mandi yang ada di sana, meminta Mukti untuk segera mencarikannya sabun cair dengan aroma bunga mawar. Hal yang paling menjijikan terjadi beberapa saat kemudian. Terdengar ketukan pelan di pintu kamar Alia, disusul oleh suara Mukti yang tanpa rasa bersalah meminta istrinya itu untuk mengeluarkan satu set produk perawatan kulit dan riasan wajah mahal milik Alia yang masih baru. Mukti beralasan bahwa Dira lupa membawa alat riasnya dan membutuhkan kosmetik itu agar bisa tampil cantik menawan untuk menemani Mukti ke pesta malam ini. Darah Alia mendidih. Tangannya mengepal kuat hingga kuku-kukunya memutih. Alih-alih membuka pintu dan menampar wajah suaminya, Alia memilih dia menahan amarah. Ia mengambil kotak kosmetiknya dan mendorongnya begitu saja dari bawah celah pintu yang memang sedikit renggang, hanya agar ia tidak perlu melihat wajah pria pengkhianat itu. Belum selesai batin Alia disiksa oleh kelakuan suaminya dan gundik tidak tahu diri itu, terdengar suara ketukan di pintu utama rumah, disusul dengan suara salam yang sangat dihafal oleh Alia. Itu adalah suara Ibu Rohmah, mertuanya. Mendengar kedatangan wanita yang melahirkan suaminya itu, secercah harapan kecil tiba-tiba muncul di dasar hati Alia yang paling gelap. Alia berpikir, bagaimanapun juga Ibu Rohmah adalah seorang perempuan, seorang ibu yang pastinya mengerti betapa beratnya mempertaruhkan nyawa untuk melahirkan seorang anak. Logika Alia mengatakan bahwa tidak ada seorang ibu yang waras yang akan membiarkan anak laki-lakinya membawa selingkuhan ke rumah saat istri sahnya sedang terbaring sakit akibat proses persalinan. Dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki, Alia memaksakan diri untuk berdiri. Ia merapikan pakaian longgarnya, mencuci wajahnya yang sembab di wastafel kamar mandi dalam, lalu memoleskan sedikit bedak agar wajahnya tidak terlihat terlalu hancur. Ia berjalan perlahan, tertatih-tatih keluar kamar, berharap bisa melihat mertuanya itu sedang memarahi dan mengusir Dira dari rumah ini. Ia berharap ada satu saja manusia di keluarga ini yang masih memiliki hati nurani dan membela kehormatannya sebagai seorang istri sekaligus ibu dari cucu kandung Ibu Rohmah. Namun, apa yang dilihat Alia saat sampai di sekat ruang keluarga seketika menghancurkan sisa-sisa kewarasannya berkeping-keping. Harapannya hancur lebur tanpa sisa di detik itu juga. Di atas sofa ruang tamu yang nyaman itu, Ibu Rohmah duduk dengan wajah berseri-seri. Sama sekali tidak ada raut kemarahan atau kekecewaan di wajah keriput wanita tua itu. Sebaliknya, Ibu Rohmah justru sedang tersenyum ramah ke arah Dira yang duduk manis di samping Mukti dengan rambut setengah basah. Hal yang membuat dada Alia terasa seperti dihantam palu godam adalah pemandangan di pangkuan mertuanya. Ibu Rohmah sedang memangku Raka, anak balita dari Dira yang tidak memiliki ikatan darah sedikit pun dengan keluarga mereka. Ibu Rohmah dengan penuh kasih sayang menyuapkan potongan buah apel ke mulut balita itu, seolah-olah Raka adalah cucu kandungnya sendiri yang sudah lama tidak ia temui. Mukti menatap pemandangan itu dengan senyum bangga, merasa keputusannya membawa pulang Dira dan Raka mendapatkan restu penuh dari ibunya. Tidak ada makian, tidak ada pengusiran. Yang ada hanyalah sebuah penerimaan hangat dari keluarga suami untuk seorang wanita perusak rumah tangga. Saat tatapan Ibu Rohmah akhirnya beralih dan menyadari kehadiran Alia yang berdiri gemetar di dekat dinding, senyum ramah di wajah wanita parubaya itu seketika memudar, digantikan oleh tatapan dingin dan merendahkan yang terasa sangat menusuk tulang. Tanpa mempedulikan kondisi fisik Alia yang masih kesakitan, Ibu Rohmah memulai penuturannya dengan nada suara yang sangat menyudutkan. Alih-alih menegur Mukti atas perselingkuhannya yang terang-terangan di depan mata, Ibu Rohmah justru melimpahkan seluruh kesalahan kepada Alia. Melalui untaian kalimat yang diucapkan dengan tenang namun sangat mematikan, Ibu Rohmah menyuarakan pemikirannya bahwa kebahagiaan dan kenyamanan seorang suami adalah hal yang paling mutlak dan utama dalam sebuah rumah tangga.
Mertuanya itu menyindir bahwa selama masa kehamilan dan setelah melahirkan, Alia terlalu sibuk dengan dirinya sendiri dan bayinya, sehingga menelantarkan kewajibannya untuk melayani dan menyenangkan suaminya. Ibu Rohmah menegaskan bahwa sudah menjadi hal yang wajar bagi laki-laki untuk mencari hiburan dan kenyamanan di luar sana jika istrinya tidak lagi mampu memberikannya di dalam rumah. Oleh karena itu, Ibu Rohmah menuntut Alia untuk berlapang dada, menekan keegoisannya, dan menggunakan akal sehatnya untuk menerima kehadiran Dira. Ibu Rohmah secara terang-terangan menyebut Dira sebagai tamu istimewa yang telah berjasa besar membuat Mukti kembali tersenyum ceria dan bersemangat. Alia dipaksa untuk menekan perasaannya sedalam mungkin, diperintahkan untuk bersikap baik, ramah, dan melayani segala kebutuhan Dira selama wanita itu tinggal menumpang bersama mereka. Kata-kata yang keluar dari mulut mertuanya itu terasa jauh lebih tajam dari belati berkarat, menyayat-nyayat harga diri Alia sebagai seorang perempuan, seorang istri, dan seorang ibu yang baru saja melahirkan keturunan untuk keluarga tersebut. Puncak dari kekejaman Ibu Rohmah hari itu ternyata belum berakhir sampai di situ saja. Setelah menuntut Alia menerima Dira dengan tangan terbuka, mertuanya itu kemudian memberikan instruksi tambahan yang luar biasa tidak masuk akal. Sambil mengelus lembut rambut Raka yang sedang mengunyah buah apel di pangkuannya, Ibu Rohmah memerintahkan Alia untuk mengambil alih tugas merawat balita tersebut mulai hari ini. Logika yang dipakai oleh Ibu Rohmah sungguh sangat menyimpang dari akal sehat. Ia berpendapat bahwa karena Alia sedang dalam masa cuti melahirkan dan hanya menghabiskan waktu di rumah seharian, maka tidak ada salahnya jika Alia sekalian merawat Raka bersamaan dengan merawat bayinya yang baru lahir. Ibu Rohmah mengatakan bahwa dengan merawat Raka secara tulus ikhlas, Mukti pasti akan merasa senang, hatinya menjadi tenang, dan pada akhirnya tidak akan pergi meninggalkan rumah ini untuk mencari tempat bernaung yang lain. Mertuanya itu seolah menjanjikan sebuah keutuhan rumah tangga sebagai imbalan mutlak asalkan Alia mau tunduk, patuh tanpa bantahan, dan menjadi pengasuh gratis bagi anak balita dari selingkuhan suaminya sendiri. Setiap kalimat yang dilontarkan oleh Ibu Rohmah mengalir begitu saja seolah-olah itu adalah sebuah kebenaran hakiki yang tidak boleh dibantah atau dipertanyakan oleh Alia. Alia dituntut untuk menjadi martir tanpa suara, mengorbankan perasaan, harga diri, kelayakan hidup, dan kewarasannya murni hanya demi mempertahankan keberadaan seorang suami yang bahkan sudah tidak menghargainya sama sekali sebagai manusia. Berdiri dalam diam mematung di sudut ruangan yang terasa semakin pengap itu, Alia merasakan ada sesuatu yang perlahan-lahan mati dan membeku di dalam dirinya. Tali kasih sayang, rasa hormat yang tulus, dan pengabdian penuh yang selama ini ia jaga erat-erat untuk Mukti beserta keluarganya telah terputus total tak bersisa. Ia menatap lekat wajah ketiga orang di depannya secara bergantian, suaminya yang tersenyum penuh kemenangan karena merasa dibela oleh ibunya. Gundik tidak tahu malu yang kini menatapnya dengan raut wajah mengejek penuh kemenangan, dan mertuanya yang merasa puas telah berhasil menaklukkan serta mendoktrin menantunya. Tidak ada setetes air mata pun yang jatuh membasahi pipi Alia kali ini. Alia menyadari sepenuhnya bahwa menangis meraung-raung, memohon keadilan, atau berdebat panjang lebar dengan kumpulan manusia tidak berhati nurani ini hanyalah tindakan bodoh yang akan membuang-buang energi dan sisa kewarasannya belaka. Ia menelan semua hinaan, penolakan, dan ketidakadilan itu bulat-bulat, menyimpannya rapat-rapat di ruang paling gelap di dalam hatinya untuk diendapkan dan diubah menjadi bahan bakar pembalasan dendam yang terencana. Alia tidak menganggukkan kepalanya tanda setuju, tidak juga menggelengkan kepalanya untuk membantah. Ia hanya memalingkan wajahnya yang kini sedingin es dan tanpa ekspresi, lalu membalikkan badan dan berjalan perlahan kembali menuju kamarnya yang sepi dan terisolasi. Di balik keheningan sikap dan ketenangan langkahnya yang gontai, otak Alia justru mulai bekerja dengan sangat cepat, tajam, dan terstruktur. Ia tahu persis bahwa ia tidak bisa lagi mengandalkan siapapun di bawah atap rumah ini. Jika mereka semua menganggapnya sebagai wanita lemah yang bisa diinjak-injak dengan mudah karena baru saja melewati proses persalinan, maka mereka benar-benar telah melakukan kesalahan yang sangat fatal. Pintu kamar kembali ditutup perlahan dan dikunci rapat dari dalam, menyisakan keheningan mencekam yang justru menjadi saksi bisu lahirnya sebuah tekad baja yang tak tergoyahkan. Alia berjanji pada dirinya sendiri, ia tidak akan pernah membiarkan darah dagingnya tumbuh dan bernapas di lingkungan penuh racun ini, dan ia akan memastikan dengan tangan dan akalnya sendiri bahwa mereka semua kelak akan menerima bayaran yang jauh lebih menyakitkan atas setiap penderitaan yang ia terima hari ini.
Matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, menggantikan warna langit senja dengan selubung malam yang pekat. Di dalam rumah besar yang kini terasa asing itu, aroma parfum menyengat kembali menguasai udara, mengalahkan aroma masakan atau kehangatan keluarga yang seharusnya ada. Dari balik pintu kamarnya yang sedikit terbuka, Alia bisa melihat siluet suaminya, Mukti, yang sudah berpakaian sangat rapi dengan setelan jas mahal yang dulu dibelikan Alia sebagai hadiah ulang tahun pernikahan mereka. Di sebelahnya, Dira berdiri dengan gaun malam berwarna merah menyala yang sangat ketat, memamerkan lekuk tubuhnya dengan riasan wajah tebal yang ironisnya menggunakan produk kecantikan milik Alia sendiri. Tawa renyah sesekali terdengar dari bibir wanita itu, menanggapi pujian-pujian manis yang dilontarkan Mukti tanpa henti. Tidak ada sedikit pun raut rasa bersalah di wajah pria itu, karena telah meninggalkan istri sahnya yang masih berdarah pasca melahirkan. Mukti bahkan melangkah menghampiri kamar Alia, bukan untuk berpamitan dengan layak atau mengecup kening bayinya, melainkan hanya untuk memberikan instruksi dingin dari ambang pintu. Pria itu memperingatkan Alia untuk memastikan rumah tetap rapi, menyuruhnya menjaga balita bernama Raka itu dengan benar agar anak tersebut tidak menangis mencari ibunya, dan mengancam akan marah besar jika kepulangan mereka dari pesta nanti malam terganggu oleh rengekan anak kecil. Setelah melontarkan kata-kata kejam tersebut, Mukti berbalik pergi tanpa sudi menunggu jawaban dari bibir pucat istrinya. Suara ketukan hak tinggi Dira beradu dengan lantai marmer, menjauh menuju pintu utama rumah, disusul suara mesin mobil yang menyala dan perlahan meninggalkan pekarangan menuju jalan raya. Alia ditinggalkan sendirian di sana, di tengah kesunyian malam yang mencekam, terjebak bersama bayi merahnya dan seorang balita asing yang kini dipaksakan menjadi tanggung jawabnya. Keheningan yang ditinggalkan oleh kepergian Mukti dan Dira ternyata tidak berlangsung lama. Hanya berselang belasan menit setelah suara deru mesin mobil benar-benar menghilang dari pendengaran, ketenangan rumah itu tiba-tiba dipecahkan oleh suara tangisan melengking yang berasal dari ruang keluarga. Itu adalah suara tangisan Raka. Balita laki-laki berusia 3 tahun itu tampaknya baru menyadari bahwa ibunya telah pergi meninggalkannya bersama orang yang sama sekali tidak ia kenal. Awalnya tangisan itu hanya berupa rengekan kecil beruntun, namun dengan cepat berubah menjadi jeritan panjang yang memekakan telinga dan menggetarkan dinding rumah. Alia, yang baru saja berhasil menidurkan bayinya di dalam boks setelah proses menyusui yang melelahkan, terpaksa harus kembali menahan rasa ngilu luar biasa di bagian bawah perutnya. Ia memegangi perutnya dengan satu tangan untuk menahan tekanan pada luka jahitannya, lalu tertatih-tatih melangkah keluar kamar menuju asal suara di ruang keluarga. Hatinya sebagai seorang ibu sesungguhnya merasa kasihan melihat anak sekecil itu ditelantarkan begitu saja demi sebuah pesta hura-hura belaka. Balita itu sama sekali tidak berdosa. Ia hanyalah korban dari keegoisan dan keburukan moral orang dewasa yang ada di sekitarnya. Alia mencoba mendekati Raka dengan langkah perlahan, berusaha menyingkirkan sejenak rasa jijik, marah, dan benci yang ia rasakan terhadap ibu kandung dari anak tersebut. Ia merendahkan tubuhnya dengan sangat hati-hati, mencoba membujuk Raka dengan gumaman selembut mungkin untuk menenangkannya. Namun, balita yang sedang dilanda ketakutan dan kebingungan itu justru semakin histeris meronta. Raka melempar bantal sofa ke sembarang arah hingga menjatuhkan majalah di atas meja, kakinya menendang-nendang udara tanpa arah, dan menolak dengan keras setiap sentuhan atau bujukan yang Alia coba berikan. Keringat dingin mulai mengucur deras di dahi Alia akibat menahan sakit fisik yang mendera tubuhnya yang masih rentan, bercampur dengan rasa panik karena volume tangisan Raka yang semakin keras sangat berisiko membangunkan bayinya yang rapuh di dalam kamar utama. Di tengah tantrumnya yang semakin tidak terkendali dan liar, Raka mulai meneriakkan kata-kata yang membuat dahi Alia berkerut penuh kebingungan. Alih-alih memanggil nama Mukti, atau menyebut sebutan ayah dan papa pada umumnya seperti anak-anak lain, balita itu justru berteriak histeris memanggil sebuah julukan yang terdengar sangat asing, janggal, dan tidak wajar untuk diucapkan oleh anak usia 3 tahun. Raka terus menjerit meminta sosok yang ia sebut sebagai Bapak Bos, memohon-mohon sambil menangis terseduh-seduh agar bisa segera pulang bersama sosok Bapak Bos tersebut. Napas balita itu sampai tersengal-sengal karena terus memanggil julukan itu berulang kali tanpa lelah. Alia tertegun sejenak di tempatnya berjongkok. Pikiran kritisnya mulai bekerja cepat menembus kabut rasa sakit dan kelelahan fisiknya. Mengapa balita ini memanggil sosok pelindung atau figur ayahnya dengan sebutan Bapak Bos?
Jika Dira memang menjalin hubungan asmara yang serius dengan Mukti seperti yang dipamerkan dengan sangat bangga oleh suaminya tadi sore, bukankah seharusnya anak ini diajarkan untuk memanggil Mukti dengan sebutan ayah, bapak, atau setidaknya paman? Sebutan bapak bos menyiratkan sebuah hierarki pekerjaan, kekuasaan yang kaku, dan jarak yang sangat dingin. Sama sekali bukan gambaran panggilan penuh kasih sayang di dalam sebuah hubungan keluarga yang normal dan penuh cinta. Alia mencoba menenangkan Raka lagi, menanyakan dengan sabar siapa sebenarnya bapak bos yang dimaksudkannya itu. Namun anak itu hanya merengek semakin keras menulikan telinga. Raka terus menangis meminta pulang ke rumahnya yang besar, meminta dikembalikan mainan mobil-mobilannya, dan menolak mentah-mentah berada di tempat asing yang sepi ini. Jeritan Raka bergema memantul di dinding-dinding rumah yang luas, dan detik berikutnya, ketakutan terbesar Alia pun terjadi menjadi kenyataan. Dari arah kamar utama, terdengar sayup-sayup namun pasti, suara tangisan bayi merahnya yang terbangun karena terkejut oleh kebisingan yang mengganggu tidurnya. Kepanikan seketika menyergap dada Alia, membuat napasnya ikut memburu. Ia tidak bisa membiarkan bayinya yang baru berusia 5 hari menangis terlalu lama karena bisa memicu demam. Namun ia juga tidak mungkin membiarkan Raka terus mengamuk melempar barang hingga kehabisan napas di ruang keluarga ini. Alia harus segera menemukan cara instan untuk mendiamkan anak laki-laki itu secepat mungkin. Logikanya yang masih tajam mengatakan bahwa anak sekecil Raka ini pasti memiliki barang kesayangan, bantal peluk, atau mainan penenang yang biasanya selalu dibawa kemana-mana oleh ibunya untuk mengatasi situasi rewel seperti ini. Tanpa berpikir panjang lagi dan dengan mengabaikan denyut nyeri di perutnya, Alia segera memutar arah langkahnya menuju kamar tamu, ruangan tempat Mukti dengan angkuhnya meletakkan koper dan tas bawaan Dira beberapa jam yang lalu. Kamar tamu itu terlihat sangat berantakan dan kotor, membuktikan betapa tidak rapi dan joroknya wanita yang sangat dibanggakan oleh Mukti tersebut. Pakaian-pakaian berserakan sembarangan di atas kasur bersih. Beberapa barang dikeluarkan begitu saja tanpa dikembalikan ke tempat asalnya. Pandangan Alia dengan cepat menyapu ruangan dan tertuju pada sebuah tas travel berukuran sedang berwarna gelap yang tergeletak di sudut ruangan dekat lemari, dengan bagian resleting utamanya yang dibiarkan sedikit terbuka. Alia berjongkok dengan sangat susah payah, menahan ringisan sakit dari luka jahitannya yang terasa seperti ditarik paksa. Ia mulai membongkar isi tas travel tersebut, berharap segera menemukan mainan robot, boneka kecil, mobil-mobilan, atau sekadar buku cerita bergambar yang bisa mengalihkan perhatian Raka dari amarahnya. Tangannya menyingkirkan beberapa tumpuk pakaian murah yang tekstur bahannya terasa kasar di kulit, sebuah kontradiksi yang sangat nyata dan mengejutkan dengan gaya hidup mewah serta glamor yang berusaha keras ditampilkan oleh Dira di depan Mukti dan Ibu Rohmah. Alia terus mencari. Namun ia sama sekali tidak menemukan satupun mainan anak-anak di bagian atas tas tersebut. Terdesak oleh waktu dan tangisan dua anak di ruangan berbeda, ia terpaksa harus merogoh jauh lebih dalam, mencari di bagian dasar tas yang terasa padat dan berat. Saat pergelangan tangannya masuk meraba bagian paling dasar dari tas travel gelap tersebut, jari jemari Alia sama sekali tidak menemukan bentuk bulat atau kotak dari sebuah mainan anak. Sebaliknya, indra perabanya merasakan sebuah resleting kecil tersembunyi yang tertutup rapat oleh lapisan kain pelapis bagian dalam tas yang sengaja dijahit menyamarkan. Ada sebuah kantong rahasia di sana, dirancang khusus agar luput dari pandangan sekilas. Didorong oleh rasa putus asa untuk segera menemukan sesuatu yang berguna bagi Raka, sekaligus sebersih rasa penasaran kuat yang mendadak muncul menguasai logikanya, Alia menarik resleting tersembunyi itu dengan pelan. Di dalam rongga sempit dan gelap tersebut, tangannya tidak menyentuh botol susu cadangan atau dot balita yang ia harapkan. Tangannya justru menyentuh sebuah benda persegi yang terasa keras, dingin, dan dibungkus rapat dengan plastik bening tebal. Plastik itu dilipat berlapis-lapis dan diikat dengan sangat rapi, seolah-olah benda itu sengaja dijaga mati-matian agar tidak basah, tidak rusak, namun sekaligus disembunyikan dalam-dalam agar tidak mudah ditemukan oleh siapapun yang kebetulan membongkar tas ini. Alia menarik benda aneh itu keluar dari sarangnya dengan dahi berkerut. Jantungnya berdegup lebih kencang, memompa darahnya dengan cepat saat ia membuka lipatan demi lipatan plastik pelindung tersebut satu persatu. Di balik perlindungan berlapis itu, perlahan terungkaplah sebuah ponsel pintar keluaran lama. Model perangkat itu sudah tertinggal beberapa tahun ke belakang. Bagian luar bodinya sedikit tergores di bagian ujung,
dan warna aslinya mulai memudar akibat pemakaian yang sering di masa lalu. Ponsel itu dalam keadaan mati total, layarnya gelap gulita. Namun baterainya masih terpasang dengan sangat rapat dan utuh di tempatnya. Alia mengerutkan keningnya semakin dalam. Otaknya bekerja keras menyusun kepingan teka-teki ganjil yang tiba-tiba berserakan di depan matanya. Untuk apa seorang wanita muda yang selalu memamerkan kemewahan, memakai gaun malam mencolok, dan menuntut sabun mandi beraroma mawar mahal, harus menyembunyikan sebuah ponsel usang dan murahan di bagian paling dasar tasnya dengan tingkat kerahasiaan yang begitu tinggi? Mengapa benda usang ini harus dibungkus plastik berlapis menyerupai sebuah barang bukti kejahatan jika bukan karena isinya memuat sesuatu yang sangat penting, genting, dan berbahaya? Tangisan Raka di luar sana masih terdengar melengking tanpa jeda. Menyebut-nyebut nama Bapak Bos berulang kali. Memanggil sosok misterius penguasa rumah besar yang jelas-jelas bukanlah Mukti suaminya. Di telapak tangan Alia yang pucat dan sedikit gemetar, kini tergenggam kokoh sebuah benda mati yang entah mengapa memancarkan aura ancaman yang pekat dan kebohongan besar yang siap meledak kapan saja. Rasa sakit di perut bawahnya seolah menguap sesaat. Ditelan oleh naluri tajam seorang istri yang merasa yakin bahwa ia baru saja menyentuh ujung dari benang kusut sebuah rahasia gelap yang sangat mematikan. Alia menatap layar gelap ponsel lama itu lekat-lekat, menyadari sepenuhnya bahwa benda kecil kusam di tangannya ini mungkin adalah kunci utama dan senjata terkuat yang dikirimkan Tuhan untuk membongkar siapa sebenarnya sosok wanita parasit yang berani dibawa suaminya masuk ke rumah ini. Dan rahasia membusuk berskala besar apa yang sedang disembunyikan rapat-rapat dari keluarga yang telah mengkhianatinya itu. Alia menarik napas panjang, mencoba menstabilkan detak jantungnya yang berdegup kencang seirama dengan suara tangisan Raka yang belum juga berhenti di luar sana. Dengan jemari yang sedikit gemetar namun penuh tekad, ia menekan tombol daya pada ponsel usang itu. Layar redup perlahan menyala, menampilkan logo merek yang sudah lama tidak lagi mengeluarkan produk baru. Baterainya tersisa sangat sedikit, hanya satu garis merah berkedip, namun cukup untuk menghidupkan perangkat tersebut. Sesaat setelah perangkat masuk ke menu utama, sebuah notifikasi pesan masuk yang belum terbaca muncul dengan terang di layar. Alia membuka kotak masuk pesan tersebut, dan apa yang ia baca seketika membuat sekujur tubuhnya kaku seperti membeku di tempat. Pesan itu bukanlah percakapan manis antara kekasih, bukan pula deretan rayuan gombal yang sering Mukti lontarkan kepada Dira. Pesan itu adalah serangkaian ancaman dan perintah kasar dari sebuah nomor yang disimpan dengan nama Bisma. Isinya adalah tuntutan pengembalian uang dalam jumlah yang sangat fantastis, disertai dengan makian keji dan ancaman akan menghabisi nyawa Dira serta Raka jika mereka tidak segera menyerahkan diri. Alia terus menggulir ke bawah, membaca pesan-pesan sebelumnya dengan perasaan ngeri yang bercampur rasa puas yang aneh. Terungkap fakta bahwa Dira sebenarnya adalah istri siri dari seorang bos rentenir yang sangat ditakuti di dunia bawah tanah. Wanita itu bukan janda miskin yang mencari perlindungan, melainkan seorang pelarian yang mencuri uang dalam jumlah besar dari suaminya sendiri, Bisma, dan kemudian menggunakan Mukti sebagai pria bodoh yang bisa dikelabui dengan mudah untuk dijadikan tameng persembunyian. Setiap pesan yang dibaca Alia bagaikan kepingan puzzle yang akhirnya tersusun sempurna. Mukti hanyalah alat, boneka yang dimanipulasi dengan rayuan murah agar Dira bisa hidup nyaman di rumah Alia tanpa perlu takut ditemukan oleh anak buah Bisma. Nama, Bapak Bos, yang diteriakan Raka selama ini bukanlah panggilan untuk Mukti, melainkan sebutan ketakutan yang diajarkan Dira kepada anaknya untuk merujuk pada Bisma, sosok ayah tiri sekaligus rentenir yang kini sedang memburu mereka. Alia merasakan mual di perutnya, bukan karena sisa operasi, melainkan karena rasa jijik melihat betapa bodoh dan naifnya Mukti yang selama ini begitu bangga memamerkan kemenangan, membawa pulang wanita tersebut. Suaminya telah menjual harga diri keluarga, mengkhianati istri sahnya, bahkan rela menelantarkan bayi yang baru lahir, hanya demi melindungi seorang penjahat yang sedang bersembunyi dari kejaran polisi dan rentenir. Setelah membaca semua pesan yang mengungkapkan rencana Dira untuk terus menguras harta Mukti sampai habis sebelum akhirnya kabur kembali ke luar negeri, Alia mematikan ponsel tersebut. Ia menyimpan ponsel itu kembali ke dalam lipatan plastik. Namun kali ini ia tidak mengembalikannya ke tempat persembunyian semula. Alia menyelipkan ponsel itu ke dalam saku daster tidurnya dengan gerakan yang sangat rapi. Ia sadar bahwa benda ini bukan lagi sekadar mainan untuk menenangkan Raka,
melainkan kartu as yang akan menghancurkan hidup Dira dan membalikan keadaan bagi dirinya sendiri. Alia berdiri perlahan, memaksakan kakinya yang lemas untuk melangkah keluar kamar tamu. Ia tidak lagi merasa takut pada Raka yang masih menangis. Kini, anak itu tidak lagi terlihat sebagai beban, melainkan sebagai saksi bisu sekaligus korban dari kejahatan ibunya sendiri. Saat ia sampai di ruang keluarga, tangisan Raka sudah mulai mereda karena kelelahan, dan bayi Alia di dalam kamar utama pun sudah kembali terlelap karena Alia tadi sempat memberinya susu sebelum ia keluar kamar. Alia mendekati Raka yang meringkuk di sudut sofa. Kali ini, tidak ada rasa marah di hati Alia saat melihat balita itu. Ia mengambil botol minum yang sebelumnya diletakkan Dira di atas meja, memberikan air putih kepada Raka untuk membasahi tenggorokannya yang kering. Raka menatap Alia dengan mata bengkak dan wajah penuh air mata. Alia tidak berkata apa-apa. Ia hanya mengelus kepala balita itu dengan penuh kelembutan. Sebuah ironi yang pahit. Anak dari wanita yang telah menghancurkan rumah tangganya kini justru mendapatkan kasih sayang dari orang yang paling ia sakiti. Di tengah keheningan malam, Alia mulai menyusun rencana balas dendam yang dingin dan terukur. Ia tahu bahwa ia tidak bisa gegabah. Jika ia langsung mengusir mereka, Dira mungkin akan panik dan melakukan sesuatu yang lebih nekat atau berbahaya bagi dirinya dan bayinya. Alia harus membuat mereka merasa aman terlebih dahulu, hingga mereka lengah dan benar-benar terjerat dalam perangkap mereka sendiri. Ia akan membiarkan Dira terus merasa di atas angin, membiarkan suaminya tetap terbuai dalam kebodohan, sementara ia sendiri mulai mengumpulkan bukti-bukti yang lebih kuat, bukan hanya dari ponsel, tetapi juga catatan keuangan Mukti yang mungkin sudah mulai terkuras habis tanpa sepengetahuannya. Alia menyadari bahwa rumah tempat mereka tinggal ini adalah warisan dari orang tuanya, dan secara hukum, Mukti tidak memiliki hak penuh atas properti tersebut jika Alia memutuskan untuk bertindak. Alia kembali ke kamarnya dan mendekap bayinya dengan sangat erat. Ia mencium kening mungil sang buah hati, berjanji di dalam hati bahwa ia akan memastikan masa depan anaknya tidak akan dirusak oleh orang-orang bermental kriminal seperti Dira atau pria pengecut seperti Mukti. Alia merasa kekuatannya telah kembali berlipat ganda. Luka jahitan di perutnya yang tadi terasa sangat menyiksa kini seperti tidak lagi berarti apa-apa dibandingkan dengan api dendam yang berkobar di dalam dadanya. Ia tidak akan menangis lagi. Ia tidak akan menjadi istri yang mengemis cinta dan perhatian. Mulai malam ini, Alia yang penurut, sabar, dan naif telah mati. Yang ada hanyalah Alia yang baru, yang akan memainkan perannya dengan sempurna untuk menghancurkan setiap orang yang telah menginjak-injak martabatnya. Dengan tenang, Alia mengambil buku catatan kecil dari laci meja riasnya. Ia mulai menuliskan garis besar strategi yang harus ia lakukan dalam beberapa hari ke depan. Pertama, ia akan mulai mendokumentasikan setiap barang yang dibawa Dira ke rumah ini, termasuk semua pengeluaran yang menggunakan kartu kredit milik Mukti yang tersambung dengan ponselnya. Kedua, ia akan segera menghubungi pengacara keluarga untuk menanyakan prosedur perceraian yang paling menguntungkan baginya, serta memastikan status kepemilikan aset rumah agar Mukti tidak bisa menjual atau menjaminkannya kepada pihak lain. Alia juga akan mulai membatasi akses keuangan Mukti secara halus, dengan alasan kebutuhan mendesak untuk perawatan bayinya, sehingga Dira tidak akan mendapatkan uang yang ia butuhkan untuk melarikan diri lebih jauh. Alia menatap cermin di meja riasnya. Wajahnya memang masih pucat, namun tatapan matanya kini jauh lebih tajam daripada sebelumnya. Tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan. Ia adalah seorang ibu yang memiliki segalanya untuk dilindungi, dan ketika seorang ibu merasa terancam, tidak ada hal yang lebih berbahaya di dunia ini daripada dia. Malam itu, di tengah kegelapan rumah yang seharusnya menjadi tempat yang paling aman, Alia sedang menyiapkan panggung kehancuran bagi suaminya sendiri. Ia menunggu fajar menyingsing, bukan dengan ketakutan akan apa yang akan terjadi esok, melainkan dengan antusiasme seorang penikmat pertunjukan yang sudah tidak sabar melihat tirai dibuka dan drama pengkhianatan ini mencapai klimaksnya. Ia memikirkan bagaimana wajah Mukti ketika nanti ia menyadari bahwa wanita yang ia anggap sebagai bidadari ternyata adalah monster yang memegang ancaman pembunuhan dari bos rentenir. Ia membayangkan bagaimana reaksi mertuanya, Ibu Rohmah, ketika mendapati bahwa menantu yang selama ini ia hina justru adalah satu-satunya orang yang memegang bukti nyata kejahatan yang bisa menjerat seluruh keluarganya ke penjara. Alia tersenyum simpul,
sebuah senyuman yang sangat tipis namun mematikan. Ia sudah siap untuk memulainya. Perjalanan panjang dari penderitaan menuju kemenangan akan ia tempuh selangkah demi selangkah. Dan ia akan memastikan tidak ada satupun dari mereka yang bisa lolos dari hukuman yang pantas mereka terima. Malam semakin larut, dan di bawah remang lampu kamar, Alia tertidur dengan damai untuk pertama kalinya sejak Mukti membawa pulang bencana itu ke dalam hidupnya. Ia tahu, esok hari adalah awal dari akhir bagi Mukti dan gundiknya. Fajar menyingsing dengan semburat jingga yang pucat. Namun bagi Alia, pagi ini terasa jauh lebih cerah dari hari-hari sebelumnya. Ia terbangun bukan karena tangisan bayinya yang minta disusui, melainkan karena kesadaran penuh akan rencana besar yang telah ia susun semalaman. Rasa sakit di bekas jahitan operasinya memang masih ada, namun seolah kehilangan taringnya karena kalah oleh semangat membara yang kini menguasai jiwanya. Alia bergerak dengan sangat tenang dan teratur. Ia menggendong bayinya dengan penuh kehati-hatian, menimangnya sejenak sambil membisikkan janji-janji perlindungan di telinga si kecil. Setelah memastikan bayinya nyaman dan kembali terlelap, Alia melangkah keluar kamar dengan kepala tegak. Ia tidak lagi menunduk atau menghindari tatapan siapapun. Di ruang makan, pemandangan yang menyambutnya adalah sisa-sisa kemewahan semalam. Piring-piring kotor bekas makanan yang dipesan secara daring berserakan, gelas anggur yang tertinggal di meja tamu, dan bau rokok yang masih samar tercium di udara. Mukti dan Dira masih terlelap di kamar tamu, kelelahan setelah pulang pesta dini hari tadi. Alia berjalan dengan langkah ringan melewati ruang keluarga yang berantakan itu. Ia mengambil inisiatif untuk mulai bekerja, bukan sebagai pembantu, melainkan sebagai pemilik rumah yang sedang melakukan pembersihan total. Alia mengumpulkan setiap sampah, menata kembali bantal sofa, dan memastikan tidak ada satupun jejak kehidupan mereka yang akan mengotori estetika rumahnya lebih lama lagi. Setiap barang yang ia sentuh terasa seperti beban yang perlahan ia lepaskan dari pundaknya. Di tengah kesibukannya, Alia menemukan dompet kulit Mukti tergeletak di atas meja konsol dekat pintu masuk. Mungkin terjatuh saat pria itu masuk dengan terburu-buru tadi malam. Tanpa rasa ragu, Alia membuka dompet tersebut. Isinya adalah tumpukan kartu kredit, kartu debit, dan uang tunai yang tidak sedikit. Alia mengambil salah satu kartu kredit utama yang sering digunakan Mukti untuk memanjakan Dira. Dengan gerakan lincah dan tanpa suara, Alia mengambil ponselnya, memotret nomor kartu, tanggal kedaluarsa, serta kode keamanan di balik kartu tersebut dengan sangat detail. Setelah itu, ia meletakkan kembali dompet tersebut persis di posisi semula, seolah tidak pernah tersentuh sedikit pun. Alia tahu bahwa kartu ini adalah pintu gerbang keuangan Mukti. Dengan memiliki informasi ini, ia kini memiliki kendali tidak langsung atas arus kas yang selama ini disalahgunakan oleh pria itu. Saat Alia sedang menyapu teras depan, Ibu Rohmah tiba-tiba datang dengan wajah yang tampak lelah namun tetap angkuh. Wanita itu langsung masuk tanpa mengetuk pintu, seolah rumah itu adalah miliknya sendiri. Begitu melihat Alia sedang membersihkan rumah, Ibu Rohmah bukannya memberikan simpati atau bertanya tentang kondisi cucunya yang baru lahir, melainkan langsung memberikan rentetan perintah dengan nada suara yang meninggi. Ia mengeluhkan kondisi rumah yang menurutnya kurang rapi dan menuduh Alia tidak becus mengurus kebutuhan Mukti. Ibu Rohmah bahkan dengan sinis mengingatkan Alia agar tidak bersikap malas, karena sekarang ada Dira yang jauh lebih bisa memuaskan keinginan anaknya. Alia hanya mendengarkan setiap cacian itu dengan wajah datar, menatap mata mertuanya tanpa sedikit pun getaran takut. Dulu, Alia mungkin akan menangis atau mencoba membela diri dengan suara bergetar. Namun pagi ini, Alia hanya merespons dengan senyuman tipis yang sangat sulit diartikan. Ia menjawab setiap tuntutan Ibu Rohmah dengan kalimat yang singkat, padat, dan sangat sopan. Sebuah kesopanan yang justru terasa dingin dan berjarak. Melihat perubahan sikap Alia yang tak terduga, Ibu Rohmah sempat tertegun sejenak. Ada gurat kebingungan di wajah tua itu. Mungkin ia tidak terbiasa melihat menantunya bersikap setenang dan seberani itu. Ibu Rohmah mencoba memprovokasi lagi dengan membawa-bawa nama Raka, menuntut agar Alia segera menyiapkan sarapan yang enak untuk anak itu. Alia menyanggupinya dengan anggukan santai, lalu berbalik menuju dapur tanpa membantah sepatah kata pun. Di dalam dapur, Alia mulai memasak sarapan. Namun,
Ia tidak hanya memasak untuk mereka. Ia dengan sengaja menyiapkan porsi yang cukup untuk dirinya dan bayinya saja, lalu menyiapkan makanan yang ala kadarnya untuk Dira dan Raka, sementara untuk Mukti dan Ibu Rohmah, ia sengaja menyiapkan sesuatu yang membuat mereka harus menunggu sedikit lebih lama. Alia sedang menguji kesabaran mereka, sambil sesekali memantau situasi dari kejauhan. Tak lama kemudian, Dira keluar dari kamar dengan wajah yang tampak berantakan karena riasan semalam yang belum dihapus sempurna. Ia berjalan menuju dapur dengan sikap sok memerintah, menanyakan di mana sarapan yang dijanjikan. Alia menjawab dengan tenang bahwa ia sedang mengurus bayinya yang baru terbangun dan mereka harus menunggu jika ingin makan masakan rumah. Dira sempat melontarkan protes kasar, memaki Alia dengan kata-kata yang sangat tidak pantas. Alia tetap bergeming. Ia tahu bahwa Dira sedang dalam kondisi psikologis yang labil karena dibayangi ketakutan akan Bisma, dan setiap emosi yang meledak dari wanita itu adalah celah yang bisa ia manfaatkan. Alia bahkan sengaja berkata dengan nada yang sangat tenang, "Jika Anda merasa tidak puas dengan layanan di sini, Anda bebas untuk pergi dan mencari tempat tinggal yang lebih mewah." Ucapan itu sukses membuat Dira terdiam sejenak. Wajahnya pucat pasi mendengar kata, "pergi." Alia sadar bahwa Dira tidak punya tempat tujuan lain. Ia terjebak di rumah ini karena ketakutannya pada Bisma. Ancaman terselubung itu berhasil membuat Dira menarik diri dan kembali ke ruang tamu dengan perasaan tidak tenang. Setelah semua urusan di dapur selesai dan ia memastikan bayinya sudah dalam kondisi aman bersama pengasuh sementara yang ia panggil melalui agensi terpercaya, Alia masuk kembali ke kamar tidurnya. Ia mengunci pintu, lalu duduk di depan meja kerjanya. Sekarang adalah waktunya untuk eksekusi tahap kedua. Alia membuka laptopnya, mengakses akun perbankan melalui aplikasi yang tersambung dengan rekening bersama yang ia miliki. Ia mulai melakukan transfer dana darurat ke rekening pribadinya sendiri, rekening yang tidak diketahui oleh Mukti maupun keluarga suaminya. Ia memindahkan aset-aset yang memang secara hukum adalah haknya sebelum Mukti menyadari bahwa kartu kredit dan rekeningnya mulai diawasi. Alia juga mulai menyusun surat-surat penting, termasuk sertifikat rumah yang asli, dan memindahkannya ke dalam satu tas yang nantinya akan ia bawa saat meninggalkan rumah ini. Ia tidak ingin meninggalkan satupun barang berharga yang bisa digunakan Mukti sebagai modal untuk memulai hidup baru setelah mereka berpisah nanti. Setiap klik di layar laptopnya terasa seperti langkah menuju kebebasan. Alia merasa seolah-olah ia sedang memutus rantai yang selama ini membelenggunya. Ia sudah tidak peduli lagi pada apa yang akan dikatakan oleh lingkungan sekitar, atau bagaimana pandangan keluarga suaminya nanti. Fokusnya saat ini hanya satu, memastikan dirinya dan anaknya selamat, mandiri, dan kuat. Menjelang siang, suasana rumah kembali riuh dengan suara tawa Mukti dan Ibu Rohmah. Mereka tampaknya sedang membicarakan rencana liburan akhir pekan bersama Dira. Alia mendengar percakapan itu dari balik pintu kamar. Ia bisa mendengar bagaimana Mukti berjanji akan memberikan banyak uang untuk Dira guna membeli kebutuhan Raka. Alia tersenyum kecut di balik pintu. Ia tahu bahwa uang yang akan digunakan Mukti untuk memanjakan gundiknya itu kemungkinan besar sudah tidak tersedia lagi di saldo kartu yang ia pantau. Ia membiarkan mereka dalam delusi kebahagiaan itu, membiarkan mereka menikmati detik-detik terakhir hidup, mewah, mereka sebelum kenyataan menghantam dengan sangat telak. Alia kemudian mengambil ponselnya dan mengetikkan sebuah pesan yang ditujukan kepada pengacara pribadinya. Ia memaparkan kondisi yang sedang terjadi dan meminta langkah hukum yang paling cepat untuk mengamankan hak asuh bayinya serta memastikan pembagian harta gonogini dilakukan dengan seadil-adilnya. Ia meminta pengacara tersebut untuk datang besok pagi dengan membawa semua dokumen yang diperlukan untuk segera ditandatangani. Segala persiapan telah dilakukan. Kini, yang tersisa hanyalah menunggu saat yang tepat untuk meledakkan bom waktu yang telah ia tanam. Alia menutup laptopnya, merapikan meja kerjanya, dan menarik napas panjang. Ia merasa lelah, namun jauh di lubuk hatinya, ada kelegaan yang luar biasa. Ia tahu bahwa hari ini, ia telah memenangkan pertempuran kecil yang sangat krusial. Dan besok, ia akan memastikan perang ini mencapai babak yang menentukan. Dengan ketenangan yang luar biasa, Alia berbaring di samping bayinya, menanti fajar baru dengan kesiapan penuh sebagai seorang ibu yang telah siap merebut kembali hidupnya. Matahari mulai condong ke barat,
memberikan semburat warna keemasan yang menembus jendela kamar Alia. Suasana di dalam rumah hari ini terasa lebih mencekam daripada sebelumnya, seolah-olah udara di sekitar mereka sedang menunggu ledakan besar. Alia baru saja menyelesaikan urusan administrasi hukumnya secara diam-diam melalui panggilan video dengan pengacaranya. Semua berkas sudah dipersiapkan dengan sangat rapi. Setiap aset, setiap pergerakan keuangan yang mencurigakan, dan bukti-bukti perselingkuhan Mukti telah didokumentasikan dengan sempurna. Kini, saatnya Alia menjalankan tahap paling krusial dari rencananya. Mengambil alih kendali penuh atas rumah ini dan memastikan suaminya beserta Dira tidak lagi memiliki pijakan di sana. Alia melangkah keluar kamar dengan ketenangan yang luar biasa. Ia mengenakan pakaian yang rapi, tampak sangat elegan dan berwibawa, kontras dengan suasana hatinya yang kini sedingin es. Ia menemukan Mukti sedang duduk di ruang tamu bersama Dira dan Ibu Rohmah. Mereka tampak sedang asyik berbincang mengenai rencana perjalanan akhir pekan mereka, seolah-olah tidak ada masalah besar yang sedang mengintai hidup mereka. Mukti terlihat sangat rileks, dengan lengan yang merangkul bahu Dira, sementara Ibu Rohmah tertawa terbahak-bahak melihat Raka yang sedang bermain di atas karpet. Begitu melihat kehadiran Alia, percakapan mereka terhenti sejenak. Mukti menatap istrinya dengan tatapan yang penuh rasa tidak suka, seolah kehadiran Alia merusak suasana santai mereka. Tanpa membuang waktu, Alia berjalan menuju gerbang depan rumah. Ia sudah memanggil jasa tukang kunci profesional yang sudah ia kenal lama untuk membantunya melakukan penggantian gembok dan rantai pengaman. Saat tukang kunci itu mulai bekerja, Mukti bangkit berdiri dengan wajah memerah karena marah. Ia membentak Alia, bertanya dengan nada tinggi apa yang sedang dilakukan istrinya itu di depan rumah. Alia tidak menjawab dengan teriakan, melainkan dengan suara yang sangat stabil dan tegas. Ia menjelaskan bahwa rumah ini adalah warisan orang tuanya, dan karena ia merasa privasi serta keamanan dirinya dan bayinya terancam oleh kehadiran orang asing yang tidak bertanggung jawab, ia memutuskan untuk mengubah sistem keamanan rumah ini mulai hari ini. Mukti tertawa sinis, meremehkan tindakan Alia. Ia menganggap istrinya sedang melakukan aksi nekat karena cemburu dan akan segera menyerah dalam hitungan jam. Namun, Alia tidak peduli. Ia membiarkan tukang kunci menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat. Rantai besi tebal kini melilit gerbang, dengan gembok yang kuncinya hanya dipegang oleh Alia. Setelah semuanya selesai, Alia kembali masuk ke dalam rumah. Ia berjalan menuju kamar tamu, kamar yang selama ini ditempati oleh Dira, dan di sana, ia mulai mengumpulkan semua barang-barang milik Dira dan Mukti yang berserakan. Ia memasukkan semua pakaian, aksesori, dan barang-barang pribadi mereka ke dalam koper-koper besar dengan gerakan yang sangat kasar namun tetap terkontrol. Dira yang melihat aksinya langsung berteriak histeris, mencoba merebut kopernya dari tangan Alia. Namun, Alia mendorong Dira dengan kekuatan yang tidak disangka-sangka, membuat wanita itu terhuyung ke belakang. Alia menatap Dira dengan tatapan yang sangat tajam, menantang wanita itu untuk melawan jika ia berani. "Ini adalah rumah saya," ujar Alia dengan suara yang tenang namun menusuk. "Dan saya tidak sudi berbagi atap dengan seorang wanita yang hanya bisa membawa bencana dan kebohongan." Dira yang merasa terdesak mencoba memanggil Mukti, namun Alia dengan cepat mengambil alih situasi. Ia melempar koper-koper itu keluar dari pintu samping rumah, tepat di area dekat tempat sampah luar pagar yang tersembunyi namun mudah diakses. Mukti yang melihat istrinya bertindak sejauh itu langsung kehilangan kendali. Ia mencoba menarik tangan Alia dengan kasar, namun Alia berhasil menepisnya. Saat itu, Ibu Rohmah ikut campur, memaki-maki Alia dengan kata-kata yang sangat kasar. Ia menuduh Alia sudah tidak tahu malu dan berani melawan mertua. Alia menatap Ibu Rohmah dengan senyuman yang menyedihkan. Ibu selalu bicara tentang kesabaran. Namun apakah ibu pernah bicara tentang moral? Ibu membiarkan anak ibu menghancurkan keluarga sahnya sendiri dan membawa seorang wanita asing yang tidak jelas asal-usulnya ke rumah ini. Jika ibu begitu menyayangi mereka, silakan ibu ikut bersama mereka keluar dari rumah ini. Pernyataan Alia membuat suasana hening seketika. Mukti terdiam, terpaku melihat sisi lain istrinya yang selama ini tidak pernah ia ketahui. Ia tidak menyangka Alia bisa menjadi sekeras dan setegas ini. Alia tidak memberikan kesempatan bagi mereka untuk membalas.
Ia segera menuju kamarnya, mengambil tas besar yang sudah ia siapkan tadi malam, dan menggendong bayinya yang sedang terjaga. Ia tidak berencana untuk terus tinggal di rumah ini jika harus bersama mereka. Namun ia juga tidak akan membiarkan mereka tetap berada di sana. Rencananya adalah membawa bayinya pergi ke rumah orang tuanya yang jauh lebih aman, dan membiarkan mereka bertiga, Mukti, Dira, dan Ibu Rohmah, menghadapi kenyataan di luar rumah yang sudah ia segel. Sebelum benar-benar meninggalkan rumah, Alia berbalik menatap mereka satu persatu. Ia mengeluarkan ponselnya dan mengirimkan sebuah pesan terakhir kepada nomor yang ada di dalam ponsel rahasia Dira, nomor yang ia yakini milik Bisma. Ia menuliskan lokasi rumah tersebut dengan sangat detail. Alia tahu apa yang akan terjadi setelah pesan itu terkirim. Ia tidak ingin terlibat dalam kekerasan fisik, namun ia ingin mereka merasakan akibat dari perbuatan mereka sendiri. Dengan langkah yang mantap, Alia berjalan keluar rumah, menutup pintu dengan pelan namun tegas, dan meninggalkan mereka bertiga dalam kebingungan yang luar biasa. Saat ia sudah berada di dalam taksi yang menunggunya di depan, Alia menarik napas lega. Ia melihat ke arah rumah dari balik kaca jendela taksi. Ia melihat Mukti, Dira, dan Ibu Rohmah sedang berdebat di depan pagar yang terkunci rapat. Mereka tampak panik, mencoba mencari cara untuk membuka rantai besi yang telah ia pasang. Alia menutup matanya sejenak, memeluk bayinya erat-erat. Ia tahu bahwa ia tidak akan pernah kembali lagi ke sana. Hidupnya yang lama telah berakhir, dan hidup yang baru akan dimulai hari ini. Ia tidak merasa bersalah sedikit pun atas apa yang ia lakukan. Ia hanya sedang melindungi apa yang menjadi haknya dan memastikan bahwa mereka yang telah menyakiti hatinya akan mendapatkan balasan yang setimpal. Perjalanan menuju rumah orang tuanya terasa sangat tenang. Alia melihat jalanan kota yang mulai gelap, merasakan angin malam yang berhembus melalui kaca jendela yang terbuka sedikit. Pikirannya sudah melayang jauh ke masa depan. Ia akan fokus pada pemulihan dirinya, membesarkan anaknya dengan penuh kasih sayang, dan membangun karir yang lebih baik. Ia tidak butuh pria yang tidak bisa menghargainya, tidak butuh mertua yang beracun, dan tidak butuh hidup yang penuh dengan kepalsuan. Alia merasa jauh lebih ringan, seolah beban yang selama ini menindih pundaknya telah hilang sepenuhnya. Ia tersenyum pada bayinya yang tertidur di pangkuannya. "Kita akan baik-baik saja, Nak," bisiknya pelan. Malam itu, Alia memulai babak baru dalam hidupnya. Ia meninggalkan segala kemewahan dan fasilitas yang selama ini ia miliki, namun ia mendapatkan kembali harga dirinya. Dan baginya, itu jauh lebih berharga daripada apapun di dunia ini. Di saat yang sama, di rumah yang kini telah ditinggalkannya, sebuah mobil mewah hitam baru saja berhenti di depan pagar, membawa seseorang yang akan membuat hidup Mukti dan Dira hancur berkeping-keping. Alia tidak perlu melihatnya secara langsung untuk mengetahui bahwa pembalasan dendamnya telah mencapai puncaknya. Ia hanya perlu berjalan terus ke depan, menuju kehidupan yang lebih baik, lebih bersih, dan jauh lebih bahagia. Perjalanan taksi menuju kediaman orang tua Alia terasa seperti menembus batas antara masa lalu yang penuh racun dan masa depan yang menawarkan ketenangan. Di dalam tas besar yang disampirkan di bahunya, Alia tidak hanya membawa pakaian dan perlengkapan bayi, melainkan juga sebuah catatan kecil berisi kronologi setiap kebohongan yang dilakukan Mukti, serta dokumen-dokumen penting kepemilikan aset rumah yang kini telah ia amankan. Ponselnya bergetar di dalam saku daster. Namun Alia memilih untuk mengabaikannya. Ia tahu itu pasti panggilan dari Mukti atau Ibu Rohmah yang mulai panik, karena menyadari bahwa gembok gerbang yang ia pasang bukanlah main-main. Alia menatap bayinya yang tertidur lelap, merasa ada kedamaian luar biasa yang menyelimuti jiwanya. Ia tidak menoleh ke belakang, tidak ada lagi rasa ragu yang tersisa di dalam lubuk hatinya. Sementara itu, di depan rumah yang baru saja ia tinggalkan, suasana mulai berubah drastis dari kepanikan menjadi ketakutan yang mencekam. Mukti, Dira, dan Ibu Rohmah masih terjebak di luar pagar yang terkunci rapat dengan rantai besi yang tebal. Mukti sempat mencoba mendobrak gerbang dengan bahunya, namun kekuatan pria itu tidak sebanding dengan kokohnya rantai yang telah disiapkan Alia bersama tukang kunci profesional. Dira, yang sedari tadi terus meracau menyalahkan Mukti karena tidak bisa menjinakkan istri bodohnya,
Tiba-tiba berhenti bicara saat sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam legam berhenti tepat di belakang mobil Mukti yang terparkir sembarangan di pinggir jalan. Cahaya lampu depan mobil itu menyilaukan mata, memaksa mereka bertiga untuk menutup wajah dengan tangan. Alia tidak melihat adegan itu secara langsung, namun ia bisa membayangkannya dengan sangat jelas. Pesan singkat yang ia kirimkan dari nomor sekali pakai tadi adalah pemicu yang tepat sasaran. Ia telah mengirimkan koordinat lokasi rumah tersebut kepada Bisma, bos rentenir yang selama ini memburu Dira. Alia tahu bahwa Bisma bukanlah pria yang akan menerima pengkhianatan atau pelarian dengan tangan terbuka. Ia adalah sosok yang percaya pada hukum rimba, di mana hutang tidak hanya dibayar dengan uang, melainkan dengan penderitaan. Alia hanya berharap bahwa konflik ini akan selesai dengan cara yang paling efektif, tanpa perlu melibatkan dirinya lebih jauh ke dalam kekerasan fisik yang tidak perlu. Di dalam mobil taksi yang mulai menjauh, Alia memikirkan langkah selanjutnya. Sesampainya di rumah orang tuanya nanti, ia tidak akan menceritakan detail kekejaman Mukti secara berlebihan agar tidak membuat orang tuanya terlalu syok atau khawatir. Ia akan fokus pada pemulihan kesehatan dan rencana perceraiannya. Alia tahu bahwa perjuangan sesungguhnya baru saja dimulai. Perebutan hak asuh anak dan pembagian harta Gonogini akan menjadi babak panjang yang melelahkan. Namun, dengan bukti-bukti kuat yang telah ia kumpulkan, Alia memiliki posisi tawar yang jauh lebih tinggi. Ia tidak lagi berada dalam posisi sebagai istri yang tertindas, melainkan sebagai penggugat yang memiliki kendali atas jalannya persidangan nanti. Setibanya di rumah orang tuanya, Alia disambut dengan pelukan hangat oleh ibu kandungnya. Meskipun ada raut wajah terkejut saat melihat putrinya datang membawa banyak barang di malam hari bersama cucu yang masih sangat kecil, sang ibu tidak banyak bertanya. Ia melihat tatapan Alia yang berbeda, tatapan seorang wanita yang telah membuat keputusan besar dan siap menanggung segala konsekuensinya. Alia masuk ke kamar masa kecilnya, meletakkan bayinya dengan sangat hati-hati di atas tempat tidur yang bersih dan nyaman. Ia merasa seperti baru saja terlepas dari belenggu besi yang selama ini menyumbat napasnya. Untuk pertama kalinya dalam 5 hari, ia bisa bernapas dengan lega tanpa rasa cemas akan kehadiran orang asing di dalam rumahnya. Alia kemudian duduk di meja makan bersama kedua orang tuanya. Sambil menyeruput teh hangat yang disuguhkan, ia mulai menceritakan inti dari permasalahan yang ia alami, tanpa mengurangi fakta pahit tentang pengkhianatan Mukti. Orang tuanya mendengarkan dengan perasaan bercampur antara amarah terhadap menantu mereka dan rasa bangga, karena Alia telah menunjukkan ketegasan yang luar biasa. Sang ayah berjanji akan memberikan dukungan penuh, baik secara moral maupun bantuan hukum, agar Alia tidak merasa sendirian menghadapi proses ini. Alia merasa sangat beruntung memiliki keluarga yang menjadi tempat berlindung paling aman. Dukungan mereka adalah bahan bakar tambahan bagi Alia untuk terus maju tanpa menoleh ke belakang lagi. Malam itu, Alia tidak bisa langsung tidur meskipun tubuhnya sangat lelah. Ia terus berpikir tentang bagaimana nasib Mukti dan Dira di depan rumah tadi. Ia membayangkan wajah Mukti yang pucat pasi saat melihat Bisma turun dari mobilnya, dikelilingi oleh pria-pria bertubuh besar yang tidak tampak seperti teman bicara yang sopan. Alia tahu bahwa hidup Mukti tidak akan pernah sama lagi setelah malam ini. Pria itu akan kehilangan segalanya. Wanita yang ia puja, rumah yang ia tempati, dan martabat sebagai seorang pria yang gagal menjaga istri sahnya sendiri. Dan bagi Dira, malam ini adalah awal dari pertanggungjawaban atas semua kejahatan yang telah ia lakukan selama ini. Alia merasa bahwa apa yang terjadi di sana adalah keadilan yang bekerja dengan caranya sendiri. Alia kemudian mengambil ponselnya lagi. Kali ini ia membuka aplikasi pesan yang menghubungkan ia dengan pengacaranya. Ia memberikan instruksi terakhir untuk hari ini, meminta agar surat cerai segera disiapkan dan dikirimkan ke alamat rumah tersebut secepat mungkin. Ia ingin surat itu menjadi tanda bahwa hubungan mereka telah benar-benar putus secara hukum. Alia tidak lagi memikirkan tentang harta atau kemewahan. Yang ia inginkan hanyalah kemerdekaan hidup bersama anaknya. Ia tahu bahwa meskipun jalan di depan masih panjang, ia telah berhasil melewati rintangan yang paling sulit. Ia telah berani mengambil sikap, dan keberanian itu adalah kemenangan terbesar yang pernah ia raih dalam hidupnya. Saat malam semakin larut, Alia mematikan lampu kamarnya. Ia menatap bayinya yang sedang tidur dengan wajah yang damai,
Dan ia berjanji bahwa ia akan menjadi sosok ibu yang tangguh bagi sang buah hati. Ia tidak akan membiarkan bayinya tumbuh dengan contoh pria seperti ayahnya. Ia akan mengajarkan arti kehormatan, integritas, dan ketangguhan. Dengan pikiran itu, Alia memejamkan matanya, merasa sangat tenang. Ia tidak lagi dibebani oleh rasa cemburu, amarah, atau dendam yang meledak-ledak. Ia sudah membebaskan dirinya dari segala belenggu tersebut. Sekarang, ia hanya ingin fokus pada pemulihan diri dan merajut masa depan yang lebih baik. Di luar, suara jangkrik terdengar samar, menjadi pengiring tidurnya yang nyenyak. Alia tahu bahwa esok hari akan membawa tantangan baru. Mungkin panggilan telepon dari mertuanya atau upaya mediasi yang tidak perlu dari Mukti. Namun ia sudah siap. Ia sudah memegang kendali atas hidupnya. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa mengambilnya lagi. Kehidupan rumah tangga yang dulu ia bangun dengan penuh harapan kini sudah menjadi sejarah. Dan Alia sudah siap untuk menuliskan cerita yang baru. Cerita tentang seorang wanita yang bangkit dari keterpurukan dan menjadi pahlawan bagi dirinya sendiri dan anaknya. Malam ini adalah malam kemenangan bagi Alia. Sebuah malam di mana ia akhirnya benar-benar pulang ke dirinya sendiri. Suara kicauan burung di pagi hari yang biasanya terdengar menenangkan. Kini terasa seperti melodi kemenangan bagi Alia. Ia terbangun dengan kondisi tubuh yang jauh lebih bugar dibandingkan beberapa hari lalu. Di ruang tamu rumah orang tuanya, sinar matahari masuk melalui celah gorden, menyinari secangkir teh yang masih mengepul di hadapannya. Namun, kedamaian pagi itu sedikit terusik ketika ponselnya terus-menerus bergetar. Puluhan pesan masuk dan panggilan tak terjawab dari nomor Mukti membanjiri layar ponselnya. Alia membacanya dengan tatapan datar, tanpa sedikit pun emosi yang membuncah. Pesan-pesan itu berisi permohonan maaf yang basi, ancaman tak berdasar, hingga pertanyaan panik mengenai keberadaan barang-barang pribadi Mukti yang masih tertinggal di rumah. Alia tidak membalas satu pun dari pesan tersebut. Ia justru membuka sebuah aplikasi berita lokal di ponselnya, mencari apakah ada laporan insiden yang terjadi di lingkungan rumahnya semalam. Benar saja, sebuah berita singkat dengan tajuk, "Keributan di Kompleks Perumahan Mewah," terpampang jelas. Berita itu menceritakan tentang sekelompok pria tidak dikenal yang datang mencari seseorang, menyebabkan ketegangan hebat yang menarik perhatian warga sekitar hingga pihak keamanan perumahan terpaksa turun tangan. Meskipun nama Mukti tidak disebut secara eksplisit, Alia sangat yakin bahwa kekacauan yang terjadi di sana adalah akibat dari kedatangan Bisma yang menagih tanggung jawab kepada Dira. Di saat Alia sedang mencermati berita tersebut, suara dering telepon rumah berbunyi nyaring. Ayahnya yang mengangkat telepon itu, dan tak lama kemudian, beliau menghampiri Alia dengan raut wajah yang tampak geram namun terkendali. Ternyata itu adalah telepon dari Ibu Rohmah. Mertuanya itu tidak lagi menggunakan nada tinggi atau ancaman seperti biasanya, melainkan suara yang terdengar serak, gemetar, dan penuh dengan keputusasaan. Ibu Rohmah memohon agar Alia mau berbicara dengan Mukti, atau setidaknya memberitahu di mana kunci cadangan gerbang jika ada. Alia hanya memberikan isyarat kepada ayahnya untuk mematikan sambungan telepon tersebut. Ia tidak ingin lagi terseret ke dalam drama yang diciptakan oleh orang-orang yang telah mengkhianatinya. Alia tahu bahwa ini baru permulaan dari konsekuensi yang harus diterima oleh Mukti dan keluarganya. Tanpa perlu Alia turun tangan secara fisik, semesta seolah sedang menata balasan setimpal atas perilaku mereka. Mukti yang selama ini merasa dirinya sebagai pria sukses dan berkuasa, kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa rumah yang ia banggakan hanyalah bangunan yang tidak lagi aman. Alia kemudian memutuskan untuk segera mengirimkan pesan kepada pengacaranya, memberikan instruksi agar surat cerai segera diantarkan ke rumah tersebut melalui jasa kurir resmi. Ia ingin memastikan bahwa dokumen tersebut sampai ke tangan Mukti saat ia sedang dalam kondisi paling terpuruk dan linglung. Sambil menunggu kabar dari pengacaranya, Alia mulai mengalihkan fokusnya pada kebutuhan bayinya yang masih sangat kecil. Ia pergi ke kamar bayi, menatap wajah mungil yang sedang terlelap, dan merasakan kasih sayang yang begitu meluap. Ia sadar, inilah alasan utamanya untuk tetap kuat dan waras. Bayi ini tidak berhak memiliki ayah yang pengecut dan tidak memiliki prinsip. Alia berjanji dalam hati bahwa ia akan memastikan hak asuh anak jatuh ke tangannya sepenuhnya. Dengan bukti-bukti perselingkuhan yang sudah ia kumpulkan,
Alia yakin hakim akan memutuskan yang terbaik bagi masa depan buah hatinya. Siang harinya, seorang kurir dari firma hukum datang ke rumah orang tua Alia, membawa salinan surat cerai yang sudah siap untuk dikirimkan. Alia menandatangani dokumen tersebut dengan tangan yang sangat stabil. Setelah selesai, ia meminta kurir tersebut untuk langsung menuju ke rumah yang dulu ia tempati. Ia membayangkan bagaimana wajah Mukti ketika menerima surat tersebut di tengah kekacauan yang sedang terjadi. Pasti itu akan menjadi hantaman terakhir yang membuat pria itu benar-benar jatuh dan tidak punya harapan lagi. Alia merasa bahwa keputusannya untuk bertindak tegas adalah jalan satu-satunya untuk memutus rantai penderitaan yang ia alami. Di sisi lain, Mukti sedang berada dalam situasi yang jauh dari kata nyaman. Setelah malam yang mencekam di depan gerbang, ia dipaksa untuk meninggalkan rumah untuk sementara waktu oleh pihak keamanan perumahan karena keributan yang disebabkan oleh kedatangan orang-orang suruhan Bisma. Ia, Dira, dan Ibu Rohmah terpaksa mengungsi ke sebuah hotel murah di pinggiran kota. Di sana, Dira terus-menerus menangis dan menyalahkan Mukti atas kemalangannya. Ibu Rohmah pun tidak kalah kecewanya, karena ia kini harus berbagi kamar hotel yang sempit dengan wanita yang ia kira akan menjadi penyelamat anaknya, namun justru menjadi sumber petaka. Hubungan di antara mereka bertiga mulai retak. Mukti yang baru menyadari bahwa saldo rekeningnya telah habis dikuras oleh Dira, mulai menunjukkan kemarahan yang meluap-luap. Ia tidak lagi melihat Dira sebagai wanita idaman, melainkan sebagai parasit yang telah menghancurkan hidupnya. Pertengkaran di dalam kamar hotel yang sempit itu terdengar sangat gaduh, saling melempar tuduhan dan makian. Ibu Rohmah yang biasanya membela Mukti, kini hanya bisa terdiam meratapi nasibnya sendiri. Mereka benar-benar telah kehilangan segalanya dalam waktu kurang dari 1 minggu. Kenyamanan, harta, dan martabat. Alia, yang sedang menikmati makan siang tenang bersama orang tuanya, merasakan firasat bahwa dunianya sedang membaik. Ia tidak perlu tahu secara detail apa yang sedang terjadi di hotel itu, karena ia tahu bahwa setiap perbuatan pasti ada balasannya. Ia sudah tidak lagi menyimpan rasa dendam yang membakar, melainkan rasa syukur yang mendalam karena berhasil keluar dari lingkaran setan tersebut sebelum semuanya terlambat. Ia mulai merencanakan masa depan, memikirkan karir apa yang ingin ia jalani kembali setelah masa cuti melahirkannya usai. Alia memiliki banyak potensi yang selama ini terpendam, karena harus menuruti tuntutan Mukti untuk menjadi ibu rumah tangga yang pasif. Sore harinya, Alia menerima telepon dari pengacaranya yang mengabarkan bahwa surat cerai telah diterima langsung oleh Mukti di hotel tempatnya mengungsi. Pengacara itu melaporkan bahwa Mukti terlihat sangat syok dan sempat mencoba menelepon firma hukum untuk memohon penundaan. Namun tentu saja permintaan itu ditolak. Alia merasa lega mendengarnya. Langkah hukum telah diambil, dan sekarang adalah saatnya bagi Alia untuk benar-benar menutup pintu masa lalu. Ia mulai menghapus semua foto dan kenangan bersama Mukti dari ponselnya, satu demi satu, hingga tidak tersisa lagi satu pun jejak pria tersebut di dalam hidupnya. Alia kemudian mengajak ibunya untuk jalan-jalan sore di sekitar taman rumah mereka. Ia merasa seperti burung yang baru saja dilepaskan dari sangkar yang sempit. Ia menghirup udara segar sedalam-dalamnya, merasakan kebebasan yang sesungguhnya. Ia tidak lagi harus mengkhawatirkan apa yang akan dimakan Mukti, atau harus melayani keinginan mertuanya yang tidak ada habisnya. Hidupnya kini sepenuhnya milik dirinya sendiri dan bayinya. Alia tersenyum kepada orang-orang yang melintas, merasa jauh lebih muda dan bersemangat. Ia tahu bahwa meskipun perjalanannya masih panjang, ia telah berhasil melewati masa tersulit dalam hidupnya. Malam itu, Alia kembali ke kamarnya dengan perasaan yang sangat tenang. Ia memandang bayinya yang sedang tertidur lelap, mencium keningnya dengan penuh kasih. Ia tahu bahwa meskipun bayinya tidak akan memiliki ayah yang ideal, ia akan memiliki ibu yang luar biasa yang akan berjuang mati-matian untuk kebahagiaannya. Alia mematikan lampu, membiarkan kegelapan malam yang damai menyelimuti kamarnya. Ia tidak lagi merasa takut akan masa depan, karena ia tahu bahwa dengan ketegasan dan keberanian yang ia miliki, ia akan mampu menghadapi apapun yang akan terjadi di depannya. Malam ini, ia tidur dengan nyenyak, tanpa bayang-bayang ketakutan atau kecemasan yang selama ini menghantuinya. Bab 8 ini menjadi bukti bahwa ketika seorang wanita memutuskan untuk melawan ketidakadilan,
ia akan menemukan kekuatan yang tidak pernah ia sangka sebelumnya. Udara di kamar hotel sempit itu terasa semakin pengap dan sesak, seolah oksigen di dalamnya telah habis tersedot oleh luapan amarah yang meledak-ledak. Mukti berdiri di tengah ruangan. Napasnya memburu dengan wajah yang memerah pada menahan murka yang tak tertahankan. Di tangannya, selembar surat cerai yang dikirimkan oleh pihak pengacara Alia tampak sedikit lecek karena remasan jarinya yang terlalu kuat. Mukti tidak menyangka bahwa Alia, istri yang selama ini ia anggap sebagai wanita lemah, penurut, dan tidak berdaya, bisa bertindak sejauh ini. Ia merasa harga dirinya sebagai kepala keluarga diinjak-injak, dipermalukan di depan umum, dan kini ditinggalkan tanpa sisa. Di pojok ruangan, Dira duduk meringkuk di atas kasur dengan wajah yang sudah tidak karuan. Riasan wajahnya luntur oleh air mata dan keringat, membuatnya tampak seperti badut yang sedang mengalami krisis identitas. Wanita itu sama sekali tidak lagi memancarkan pesona penggoda yang dulu membuat Mukti mabuk kepayang. Ia justru terlihat menyedihkan, gemetar setiap kali mendengar suara pintu diketuk oleh petugas hotel, karena ia yakin itu adalah anak buah Bisma yang datang untuk menjemput nyawanya. Ketakutan Dira mencapai titik nadir, dan ia mulai meracau tentang bagaimana ia akan segera diseret oleh suaminya yang asli jika mereka tidak segera pindah ke lokasi yang lebih aman. Ibu Rohmah, yang biasanya menjadi pelindung utama Mukti, kini hanya bisa duduk termenung di kursi kayu tua di sudut kamar dengan tatapan kosong. Dunianya runtuh seketika. Ia kehilangan menantu yang selama ini diam-diam ia manfaatkan tenaganya. Ia kehilangan rumah mewah tempat ia biasa berkuasa, dan ia harus menghadapi kenyataan bahwa anak laki-laki kesayangannya kini bukan lagi pria sukses yang bisa ia banggakan di depan tetangga. Ia mencoba menyalahkan Dira dengan kata-kata tajam, namun suaranya hanya terdengar parau dan tidak berdaya. Kebohongan demi kebohongan yang selama ini mereka rangkai kini telah menjadi bumerang yang menghancurkan kedamaian hidup mereka. Tiba-tiba, suara ketukan pintu yang keras dan berulang-ulang membuat mereka bertiga melonjak kaget. Dira menjerit tertahan, menutupi mulutnya dengan kedua tangan, sementara Mukti membeku di tempatnya. Dengan langkah ragu dan jantung yang seolah mau copot, Mukti mendekati pintu. Namun, sebelum ia sempat membukanya, pintu tersebut didorong dengan paksa dari luar. Sosok Bisma, pria bertubuh besar dengan tatapan dingin yang mematikan, berdiri di sana diapit oleh dua orang pria berbadan kekar. Tidak ada basa-basi, Bisma melangkah masuk ke dalam kamar hotel yang sempit itu, membuat ruangan tersebut terasa jauh lebih kecil dan mencekam. Dira jatuh tersungkur di lantai, bersujud di kaki Bisma dengan tangisan yang memilukan. Ia memohon ampun, mengemis belas kasihan, dan menyebut-nyebut nama anaknya, Raka, sebagai alasan mengapa ia melakukan pelarian tersebut. Bisma hanya menatap Dira dengan tatapan jijik, seolah-olah ia sedang melihat serangga yang mengganggu jalannya. Tanpa sepatah kata pun, salah satu pria kekar di belakang Bisma mengangkat tubuh Raka yang sedang ketakutan di atas kasur. Dira kembali menjerit histeris, namun teriakan itu langsung terputus saat Bisma menatapnya dengan tajam, mengancam akan menghabisi nyawa Dira di tempat jika ia tidak berhenti membuat keributan. Mukti, yang mencoba memberanikan diri untuk menegur Bisma, justru mendapatkan tamparan keras yang membuatnya tersungkur menghantam dinding. Bisma mendekati Mukti yang sedang merintih kesakitan, lalu mencengkeram kerah baju pria itu. Dengan nada yang sangat rendah namun mengancam, Bisma mengungkapkan semua kebodohan Mukti yang telah dengan sukarela menampung seorang penjahat di rumahnya. Bisma juga memberitahu Mukti bahwa uang yang selama ini mereka gunakan untuk berfoya-foya adalah hasil curian dari bisnis ilegal Bisma, dan karena tindakan Mukti yang ikut melindungi Dira, maka secara hukum rimba, Mukti kini juga ikut menanggung hutang besar tersebut. Dunia Mukti seolah berhenti berputar. Ia yang tadinya merasa telah menipu Alia dengan membawa Gundi ke rumah, justru menyadari bahwa ia telah masuk ke dalam perangkap yang jauh lebih mematikan. Ia tidak hanya kehilangan istri dan rumah, ia kini berhutang pada sosok yang paling berbahaya di dunia bawah tanah. Dira, yang menyadari bahwa permainannya telah berakhir, akhirnya pasrah saat ia diseret keluar dari kamar hotel oleh anak buah Bisma. Ia tidak lagi peduli pada nasib Mukti, karena ia sendiri kini harus menghadapi hukuman yang jauh lebih mengerikan di tangan suaminya yang asli. Ibu Rohmah hanya bisa menangis sesenggukan melihat anaknya diperlakukan dengan begitu kejam,
namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia sadar bahwa semua ini adalah buah dari keserakahan dan kebodohan mereka sendiri. Saat Bisma akhirnya membawa pergi Dira dan Raka, kamar hotel itu kembali hening, meninggalkan Mukti dan Ibu Rohmah dalam kehancuran total. Mukti duduk di lantai dengan tatapan kosong, memegang surat cerai dari Alia yang kini terasa seperti vonis mati atas kehidupan normalnya. Ia baru saja menyadari betapa mahalnya harga yang harus dibayar atas sebuah pengkhianatan yang ia lakukan saat istrinya sedang berada di titik terlemah. Di sebuah rumah yang jauh, di dalam kenyamanan dan keamanan pelukan orang tuanya, Alia tidak mengetahui detail adegan di hotel tersebut, namun ia merasakan kedamaian yang mendalam. Ia sedang menggendong bayinya, menatap jendela yang menampilkan pemandangan taman yang asri. Ia tahu bahwa keadilan tidak selalu datang dengan cara yang indah, namun setidaknya, ia tidak lagi berada di dalam badai yang menghancurkan itu. Ia telah melakukan bagiannya, ia telah mengambil keputusan yang berani, dan ia telah berhasil membawa dirinya serta anaknya menuju tempat yang jauh lebih aman. Alia kemudian membuka buku tabungan pribadinya, melihat saldo yang cukup untuk memulai hidup baru bersama bayinya. Ia merasa sangat bersyukur. Ia tahu bahwa masa depan mungkin tidak akan mudah, namun setidaknya ia akan menjalaninya dengan kepala tegak, tanpa rasa takut akan pengkhianatan atau ancaman dari orang-orang yang tidak tahu diri. Ia merasa seperti baru saja lahir kembali, menjadi sosok wanita yang jauh lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih bijaksana. Ia menatap bayinya yang kini terbangun dan tersenyum, senyuman yang menjadi alasan utama mengapa ia harus terus berjuang. Malam itu, Alia menuliskan sebuah komitmen dalam buku hariannya. Ia berjanji untuk tidak akan pernah membiarkan pria manapun atau situasi apapun menginjak-injak harga dirinya lagi. Ia akan fokus pada pengembangan diri, memberikan pendidikan terbaik bagi bayinya, dan membangun karir yang bisa membanggakan dirinya sendiri. Ia tahu bahwa perjalanan hidup masih sangat panjang, namun ia sudah memiliki fondasi yang kuat untuk melangkah. Ia tidak lagi terikat pada bayang-bayang masa lalu yang kelam. Saat ia mematikan lampu kamar, Alia merasa sangat ringan. Ia telah menutup babak paling menyakitkan dalam hidupnya dengan cara yang sangat elegan. Ia tidak perlu membalas dengan kekerasan fisik, karena karma telah bekerja dengan cara yang sangat efisien dan memuaskan. Bab 9 ini adalah klimaks dari perjuangannya, sebuah bukti bahwa ketika seorang wanita memilih untuk berdiri tegak di atas kebenaran, ia tidak akan pernah benar-benar dikalahkan. Dengan napas yang tenang, Alia tertidur pulas, menyambut masa depan yang kini sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Di hotel murah itu, Mukti masih merintih di lantai, namun bagi Alia, suara itu sudah sangat jauh dan tidak lagi berarti. Ia telah menemukan kembali dirinya, dan itulah kemenangan yang sesungguhnya. Waktu berjalan dengan sangat cepat, membawa Alia dan bayinya memasuki babak kehidupan yang sama sekali baru. 3 bulan telah berlalu sejak malam yang mengubah segalanya. Malam di mana Alia memilih untuk melepaskan diri dari racun yang selama ini menggerogoti jiwanya. Kini, ia tidak lagi tinggal di rumah warisan orang tuanya di pinggiran kota, melainkan telah menetap di sebuah apartemen kecil namun nyaman di pusat kota, tidak jauh dari kantor tempat ia mulai merintis kembali karirnya sebagai seorang penulis konten lepas. Kehidupan Alia jauh dari kemewahan yang dulu ditunjukkan oleh Mukti, namun jauh lebih kaya akan ketenangan, kepastian, dan rasa hormat terhadap diri sendiri. Setiap pagi, ia bangun dengan senyuman, menyambut bayinya yang kini tumbuh semakin sehat dan aktif, sebuah pemandangan yang memberikan kebahagiaan tak ternilai bagi seorang ibu. Di sisi lain kota, kehidupan Mukti telah hancur lebur hingga ke titik yang tidak bisa ia bayangkan sebelumnya. Pria yang dulu begitu angkuh dan merasa berkuasa itu kini hanya menjadi bayang-bayang dari dirinya yang dulu. Setelah kejadian malam itu di hotel, Mukti kehilangan segalanya, harta, rumah, dan jabatan. Hutang besar yang sempat diseret oleh Bisma membuatnya harus bekerja serabutan siang dan malam demi menyambung hidup sekaligus mencicil sisa hutang yang masih tersisa. Ia tidak lagi memiliki rumah mewah, karena aset itu pun pada akhirnya harus disita oleh pihak bank dan diserahkan sepenuhnya kepada Alia sebagai bagian dari penyelesaian gonogini dan hak atas properti sah milik keluarga Alia. Mukti kini menumpang di sebuah kamar kontrakan yang sangat sempit dan lembab bersama Ibu Rohmah, yang kondisi kesehatannya semakin menurun drastis akibat depresi berkepanjangan.
Ibu Rohmah yang dulunya selalu memuja Mukti dan mendukung setiap keburukan anaknya, kini seringkali hanya terdiam meratapi nasibnya sendiri di dalam kamar kontrakan itu. Penyesalan yang mendalam kerap muncul di wajah tua itu. Namun semuanya sudah terlambat. Ia tidak bisa lagi berbuat apa-apa untuk memperbaiki keadaan. Mukti pun seringkali terlihat melamun di teras kontrakan, mengenang kembali saat-saat ia masih memiliki segalanya, termasuk seorang istri yang tulus seperti Alia. Ia menyesal setengah mati telah membuang permata demi segenggam kerikil yang justru menusuknya hingga berdarah-darah. Namun, rasa sesal itu tidak lagi ada gunanya. Alia telah benar-benar menutup pintu bagi mereka. Bahkan ia tidak lagi membiarkan Mukti untuk sekadar menengok anaknya, kecuali melalui prosedur hukum yang sangat ketat dan diawasi oleh petugas, sebagai jaminan keamanan bagi buah hatinya. Dira sendiri? Nasibnya jauh lebih kelam dan tak terdengar lagi kabarnya di dunia luar. Bisma benar-benar memberikan hukuman yang setimpal bagi wanita itu atas pengkhianatan dan pencurian yang dilakukannya. Kabar terakhir yang didengar Mukti dari orang-orang di masa lalunya adalah bahwa Dira kini harus menjalani masa tahanan yang sangat panjang di penjara, sementara Raka, anak yang tak berdosa itu, kini telah mendapatkan perawatan dari panti sosial yang layak di bawah perlindungan pemerintah. Mukti tidak pernah lagi berani mencari tahu lebih dalam, karena rasa trauma dan ketakutan akan Bisma masih menghantuinya setiap kali ia menutup mata di malam hari. Hidup Mukti kini hanyalah sekumpulan hari-hari yang monoton dan penuh dengan rasa bersalah yang terus menghantuinya. Alia, di sisi lain, sedang duduk di sebuah kafe bersama pengacaranya untuk menandatangani dokumen final perceraian mereka. Setelah menandatangani berkas tersebut, ia merasakan beban berat yang selama ini dipikulnya benar-benar terangkat dari pundaknya. Tidak ada lagi ikatan yang menghubungkannya dengan Mukti secara hukum maupun batin. Alia keluar dari kafe itu dengan perasaan yang sangat ringan. Ia kemudian memutuskan untuk mampir ke sebuah toko mainan, membeli sesuatu untuk bayinya sebagai perayaan atas kebebasan baru yang ia miliki. Ia merasa bangga pada dirinya sendiri, karena ia telah berhasil membuktikan bahwa seorang ibu yang berdaya mampu melewati badai terhebat sekalipun dan tetap berdiri tegak. Beberapa hari setelah perceraian itu resmi di mata hukum, Mukti mencoba menelepon Alia untuk yang terakhir kalinya. Ia memohon ampun, mengemis kesempatan kedua, dan berjanji akan berubah menjadi pria yang lebih baik. Namun, Alia tidak memberikan ruang sedikit pun. Ia menjawab panggilan itu dengan sangat dingin namun sopan. Ia mengatakan kepada Mukti bahwa kesempatan kedua hanyalah untuk mereka yang mampu belajar dari kesalahan, dan bagi Alia, pengkhianatan di saat dirinya baru saja melahirkan adalah satu garis merah yang tidak akan pernah bisa dihapuskan atau dimaafkan begitu saja. Alia menegaskan bahwa kehidupan masing-masing sudah harus berjalan di jalurnya sendiri, dan meminta Mukti untuk tidak pernah lagi mengganggu ketenangannya maupun anaknya. Setelah menutup telepon, Alia mematikan ponselnya dan menggantinya dengan nomor baru yang hanya diketahui oleh orang-orang terdekatnya. Ia benar-benar memutus hubungan total, tidak menyisakan ruang bagi Mukti untuk mencoba kembali ke dalam hidupnya. Ia mulai berinvestasi pada masa depan, mengikuti kursus pengembangan diri, dan memperluas relasi kerjanya. Alia kini dikenal sebagai sosok yang inspiratif di komunitas ibu-ibu mandiri, di mana ia sering berbagi cerita tentang bagaimana bertahan dan bangkit setelah dikhianati. Cerita hidupnya menjadi pelajaran bagi banyak orang bahwa martabat bukanlah sesuatu yang bisa ditawar-tawar demi cinta yang salah. Sore itu, Alia membawa bayinya ke taman kota yang indah. Sambil mengamati bayinya bermain di atas rumput hijau, Alia merasakan kebahagiaan yang murni. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi ketakutan, dan tidak ada lagi pengkhianatan. Ia memiliki masa depan yang cerah, karir yang semakin berkembang, dan yang terpenting, ia memiliki dirinya sendiri kembali. Alia sadar bahwa perjalanan hidup memang seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Namun melalui setiap luka, ia belajar untuk menjadi sosok yang jauh lebih tangguh. Ia tidak lagi mendambakan sosok suami yang hanya membawa petaka, karena ia kini telah memiliki semua hal yang ia butuhkan untuk bahagia, yaitu kemerdekaan diri dan cinta kasih kepada sang buah hati. Di sebuah sudut kota yang jauh, Mukti sedang menatap langit senja dari jendela kontrakannya yang sempit. Ia melihat burung-burung terbang bebas di angkasa, mengingatkannya pada Alia yang kini telah benar-benar lepas dari sangkar penderitaan yang ia ciptakan sendiri.
Mukti menyadari bahwa ia telah kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar peduli padanya, hanya karena ia merasa bisa mendapatkan yang lebih baik di luar sana. Penyesalan itu kini menjadi temannya setiap hari, namun ia tahu bahwa rasa sesal itu tidak akan pernah bisa mengembalikan waktu yang telah hilang. Hidup memang harus berjalan, namun bagi Mukti, hidupnya hanyalah sebuah penantian panjang akan hari-hari yang sepi tanpa arti. Sementara Alia terus melangkah ke depan dengan penuh percaya diri. Ia tidak perlu lagi menoleh ke masa lalu yang kelam. Ia telah memenangkan pertempuran hidupnya, dan sekarang saatnya bagi dia dan bayinya untuk menikmati hasil dari perjuangan yang tak kenal lelah tersebut. Kehidupan yang dulunya penuh dengan drama dan air mata, kini telah bertransformasi menjadi sebuah lembaran putih yang siap diisi dengan warna-warna kebahagiaan baru. Bab 10 ini bukanlah sebuah akhir dari segalanya, melainkan awal dari babak terindah dalam hidup Alia, babak di mana ia menjadi penulis utama dari naskah hidupnya sendiri, tanpa ada lagi yang bisa mengintervensi atau menghancurkannya. Dengan langkah yang ringan, Alia mengajak bayinya pulang, siap untuk menata hari esok yang jauh lebih indah dan berarti. Pesan moral. Kepercayaan dan kesetiaan adalah pondasi rumah tangga. Sekali dirusak saat pasangan berada di titik paling lemah, maka kehancuran bagi pelaku hanyalah masalah waktu, sedangkan bangkitnya korban adalah pembuktian akan kekuatan martabat manusia.